Jadi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya. Semua orang itu pasti pingin punya rumah ya. Gempur ini adalah suatu tempat, wadah dan fasilitas buat teman-teman yang ingin memiliki atau mewujudkan rumah, yang kerja mungkin 10 tahun sampai saat ini tidak kunjung dapat rumah. Itu jadi masalah ya. Halo, salam properti dan salam sukses. Ya, bersama saya Michael Ong di Mike Podcast. Pada hari ini kita akan membahas ya bagaimana sih dari sisi masyarakat, bagaimana dari sisi penduduk yang istilahnya masih belum punya properti. Yang lalu-lalu di podcast saya sebelumnya kita sudah membahas dari sisi developer, baik itu developer besar maupun developer perorangan. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah kita sebagai masyarakat yang masih belum punya rumah atau yang sifatnya kita masih sebagai kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Ya, jadi gimana caranya kita untuk mendapatkan rumah sendiri dengan cara mudah, dengan modal yang kecil tentunya. Kalau modal besar ya kita nggak usah bicara di sini ya. Jadi kita bicara yang modal kecil. Ya. Bersama saya pada hari ini ya seorang pakarnya ya yang telah akan membantu kita untuk mewujudkan dari impian-impian kita. Ya. Salam sukses, Bung Raffi. Siap. Ya. Pak. Oke. Bung Raffi, di mana nih perjalanannya atau profil dari seorang Bung Raffi ini sehingga mereka biar sedikit tahulah siapa sih Bung Raffi ini. Oke. Baik, terima kasih ya. Pada siang hari ini saya berkesempatan hadir di acara podcast ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Dan profil saya kalau ditanya, saya memang memulai bisnis properti itu sudah 11 tahun, Pak. 11 tahun. 11 tahun. Wow. Dari mulai saya kuliah, ya saya sudah memulai bisnis properti ini dari mulai agent-agent tradisional waktu itu. Oh, masih dari dasar pemasaran dulu ya? Pemasaran, ya. Bukan ke arah developer, bukan arah ke pengembang, bukan ya? Bukan. Tapi masih membantu memasarkan sebagai agent ya. Oke. Jadi waktu saya memulai terjun di dunia properti itu kan waktu saya mulai mahasiswa. Terus habis mahasiswa saya coba mengajar ya, habis mengajar saya lepas. Habis itu saya lebih fokus di properti dan masuk ke beberapa agent profesional juga dan pada satu titik juga pernah ikut ke beberapa perusahaan nasional. Terus pada akhirnya saya juga melakukan bisnis lebih ke development-nya ya. Jadi developer propertinya. Itulah makanya saya melihat fenomena yang macam-macam yang kita temukan di masyarakat gitu loh. Oke. Demikian, Pak. Oke. Nah, untuk karir yang tadi pertama ya di dunia pemasaran, itu lancar-lancar aja kan? Nggak ada problem, nggak ada masalah. Atau tingkat kesulitannya gimana kalau di sisi pemasaran gitu? Kalau ditanya kondisi yang sekarang di era pandemi ya, pandemi COVID-19 ini, terus adanya Omicron seperti ini, itu memang secara dampak pasti ada. Semua bisnis pasti berdampak. Terutama mungkin retail dan seterusnya ya, dan khusus juga mungkin di dunia properti pastinya. Nah, tapi untuk segmen-segmen tertentu memang masih terjadi penjualan properti. Ya, misalnya under 1 miliar. Di situ masih terjadi. Itu masih laku ya? Masih laku karena di situ orang beli karena kebutuhannya. Bukan keinginannya seperti itu. Juga teman-teman investor juga banyak kok yang membeli properti di saat seperti ini. Mereka memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk membeli properti murah. Dan dijual lagi nanti saat kondisi sudah normal. Nah, ada yang bermain seperti itu juga. Nah, developer dalam hal ini mereka lebih banyak menghadirkan produk-produk yang bersifat kebutuhan under 1 miliar ya. Mulai saya punya project itu start mulai harga 300 juta di daerah Surabaya Timur. Di Surabaya Timur dengan harga 300 juta 300. masih bisa dapat?
Masih bisa. Luar biasa ini. Ya, Jadi ya. 300 juta kreatif sih Pak, Aha. 500 juta Oke. sampai 900 juta. Ya. Ya, itu memang segmen-segmen yang memang perlu untuk Oke. disuplai secara kebutuhan rumahnya. Betul, betul. Karena kebutuhan mengenai rumah yang istilahnya masih segmennya menengah ya, menengah bawah dikit itu masih banyak ya. Iya, Kebutuhan masih itu banyak ya. sekali. Tapi ada juga yang mereka belum mampu juga untuk arah ke sana. Benar. Ya. Oke. Kalau nggak salah Bung Raffi ini juga sebagai profesional developer ya. Benar. Apakah itu sejenis dengan konsultan? Iya, jadi saya Aha. kesibukan saya sebenarnya sekarang ini Oke. ya lebih banyak sebagai konsultan sebenarnya. Konsultan Sebagai developer konsultan ya. developer ya. Oke, Kebetulan saya juga praktisi developer juga Oke. ya. Karena pengalaman sudah cukup lama. Ya. Jadi itu sebenarnya sharing ya. Sharing ke teman-teman developer yang susah exit ya. Oh. Mereka kan kebanyakan developer itu kalau saya ngajar saya juga trainer Pak di Iya. bidang di developer juga. Saya punya klub namanya itu billionairepropertyclub.com. Oke. Itu juga memfasilitasi teman-teman yang ingin belajar developers pemula. Oh. Nah, Ya, ya, ya. jadi dari pengalaman yang saya hampir 11 tahun itu saya kumpulkan. Awalnya sharing, terus teman-teman saya dimintakan untuk sebagai konsultannya mereka. Akhirnya saya profesionalkan. Dan sebenarnya bulan ini kita ada seminar juga, Pak. Oh, di bulan Februari ini ya. Februari ini ada Oke. seminar. Ya, Oke. kita kolaborasi dengan beberapa developer lain juga. Jadi pembicara ini praktisi semua. Wow. Gitu loh. Keren ya, jadi pakar-pakarnya ya. Jadi bukan orang sembarangan juga. Nah, jadi ini boleh dikatakan udah paket lengkap ya Bung Raffi ya. Siap. Jadi dari ilmu pemasaran juga sudah ada ya. Kemudian ilmu developer ada, bahkan ya sebagai konsultan developer ya. Nah, Sebagai konsultan developer di sini. Jadi para pemirsa kalau misalkan mempunyai suatu lahan yang butuh konsultan ini untuk dikembangkan ya, diproses, dikonsepkan, itu bisa minta bantuan dengan Bung Raffi. Siap. Gitu ya. Ya. Jadi dalam hal ini nggak melulu saya punya duit, udah pokoknya masuk jadi developer, nggak semudah itu ya. Iya. Jadi harus ada konsep-konsep Ya, jadi ada ininya. kalau kita ngomong developer, ya jadi memang ada stepnya. Ya, step pemula ada middle-nya juga, ada juga pemain kelas kakap juga. Oh, Tapi oke. identiknya memang pemain developer itu selalu dengan orang-orang yang punya duit, Pak. Betul. Terus selalu bisnisnya ini padat modal, ya. Terus orang-orang yang memang punya link. Betul. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pelajari itu sebenarnya tidak seribet dan tidak sesusah yang mereka bayangkan sebenarnya. Gitu ya. Iya. Iya, iya. Ya jadi di komunitas kita, teman-teman kalau ingin belajar jadi developer pemula bisa gitu. Apapun latar belakang Anda pun bisa menjadi developer. Yang saya maksud developer di sini adalah memulai dari hal-hal kecil, Pak. Mungkin mulai dari 1 coupling, 2 coupling dulu, 10 nanti dalam bentuk cluster gitu. Jadi tidak ada developer yang langsung buat 100 unit, Pak. Nggak ada. tanpa didasari dengan skill-skill ya, Yap. ilmu kedeveloperan. Benar. Kemudian langsung main di project yang besar. Iya, Wah, itu banyak konyol ruginya. ya. Banyak ruginya. Iya. Jadi banyak orang yang bisa buka project tapi tidak bisa keluar dari projectnya. Betul. Jadi dia muter di sana Iya. kebingungan caranya gimana, solusinya gimana untuk ngatasi itu Iya, ya. cash flow-nya mati. Iya, Akhirnya tidak malah bukan profit ya, malah ya rugi gitu loh. Iya, Nah, iya. sebenarnya saya juga di samping mendeveloperkan suatu project, Pak ya. Oke. Juga saya juga melihat sisi lain bagaimana memenuhi kebutuhan teman-teman ini seperti tema kita hari ini. Iya. Memenuhi kebutuhan para teman-teman yang belum punya rumah. Nah, gitu loh. itu yang tadi pembahasan kita fokusnya di sana. Nah. Yang sebelumnya ini kita ngomong adalah perjalanan dari Bung Raffi. Siap. nih. Siapa Bung Raffi? Jadi pemirsa udah tahu ya, entrepreneur muda juga sudah tahu siapa Bung Raffi. Nah, kita masuk ke pokok masalah ya. Ya. Yaitu tadi masyarakat memiliki rumah dengan mudah. Ya. Ya. Oke. Dilanjut Bung Raffi. Oke, Gimana? jadi teman-teman, di komunitas saya itu ada namanya gerakan masyarakat punya rumah. Kita singkat dengan gerakan Gempur, Pak. Waduh, gempur ya. Jadi
konotasinya. Iya. Jadi keren itu. Keren, jadi ya? suatu tembok yang kokoh yang Harus dihajar, ya? harus digembur ya. Iya. Oke. Jadi gerakan masyarakat punya rumah ini kalau di luar sana mungkin di YouTube saya di Bung Raffi itu istilah ini kita sebut singkatan menjadi Gempur Indonesia, di mana kepanjangan ini adalah gerakan masyarakat punya rumah. Nah, Gempur ini adalah suatu tempat, wadah dan fasilitas buat teman-teman ya yang ingin memiliki atau mewujudkan rumah ya yang kerja mungkin 10 tahun tapi belum sampai saat ini tidak kunjung dapat rumah. Banyak yang lebih dari 10 tahun juga banyak. Banyak, Pak. Yang masih belum punya. Itu jadi masalah ya. Jadi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya. Mereka sebenarnya kita semua yakin lah, tidak semua orang itu pasti pingin punya rumah ya. Itu menjadi impian semua orang ya yang ada, mungkin yang masih hidup ya. Karena rumah ini menjadi lambang prestis seseorang ya. Ketika kita melihat orang rumahnya di titik A, misalnya saya nyebut merek nih misalnya di Barat tuh yang terkenal prestisnya. Betul. Itu secara nggak langsung orang, wow, rumahmu di sana ya. Dan juga yang paling mendasar sebenarnya adalah kebutuhan, Pak. Jadi kebutuhan supply and demand dari pemerintah ini sebenarnya tidak rata, Pak. Oh. Iya, permintaannya sangat banyak, tapi suplainya yang kurang. Iya, bahkan kurang sekali. Bahkan di Indonesia itu hampir 5.000 ya. Di Surabaya terakhir ya saya baca kalau nggak salah itu 5.000 rumah defisitnya per tahun, Pak. Bayangkan dari 5.000 warga yang ingin punya rumah, tapi secara supply and demand juga tidak bagus. Gitu. Sebegitu besarnya ya, yang maksudnya mereka yang masih belum terjangkau ya untuk atau terpenuhi untuk memiliki rumah. Iya, benar-benar. Terus yang jadi masalah adalah target mereka punya rumah itu tidak pernah disetting, Pak. Artinya setting goal mereka ketika mereka mau punya rumah itu tidak pernah disetting. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kenaikan properti yang tidak bisa dibatasi, Pak. Oh. Jadi properti naik terus gitu loh. Karena mereka kalau nggak setting dari awal, ya properti yang dia incar atau menjadi target buat beli rumahnya itu akan pasti terus naik gitu. Terus yang menjadi masalah yang ketiga adalah income-nya, Pak. Income-nya itu tidak bisa mengikuti daripada kenaikan harga rumah itu terus. Income-nya tetap, harga rumahnya naik terus. Otomatis angsurannya naik. Naik pasti gitu. Jadi tidak itu yang menjadi sulit sebenarnya. Tadi tidak ada titik temunya ya. Income Anda tetap, tapi ya properti naik terus. Bayangkan aja, Pak, harga rumah sekarang 300 juta atau 500 juta, 1 tahun kenaikan properti average aja deh 5% atau sampai 10%. Bisa sampai 10%. Gaji, Pak, betul. Gaji 5 juta naiknya. Naik masih untung. Kondisi sekarang naik untung gitu. Iya, apalagi kan pandemi ya. Nah, terus yang keempat, mereka itu susah kredit rumah karena secara birokrasi, birokrasi dan syarat untuk mempunyai rumah itu sangat jelimet ya, sangat ketat ya, ya, karena ini kan memang dari pihak bank juga tidak pilih-pilih juga ya, tidak mau ngasih kredit nanti nggak bisa bayar bagaimana. Betul. Dan ini juga menjadi masalah juga, Pak. Karena banyak teman saya juga, Pak, mereka penghasilannya dapat 10 juta, mungkin 15-20 juta per bulan. Tapi karena birokrasinya, datanya tidak bankable, kalau dalam bahasa propertinya mungkin ya. Akhirnya mereka tidak bisa punya rumah juga, Pak. Betul. Nah, terus yang terakhir, ini yang menjadi masalah, Pak. Khususnya para kaum rebahan sekarang ya. Kaum milenial ya. Oh, Kaum muda nih. Kaum muda nih. Itu lifestyle-nya, Pak. Gaya hidup mereka yang terlalu tinggi sehingga mereka lupa untuk investasi. Mereka lupa untuk menabung. Mereka hanya menikmatin aja. Menikmati aja ya. Hari ini dapat, besok mau makan apa nggak ngerti juga. Yang penting happy dulu kan. Betul. Itu yang menjadi masalah. Mereka itu tidak terkontrol dari sisi manajemen keuangannya mereka. Bahkan tambah parahnya lagi menurut saya tidak terarah. Jadi kalau kita belajar literasi keuangan, bahkan mereka nggak ada yang tertarget gitu. Jadi asal aja. Makanya di sini wadah dari Bung Raffi ini istilahnya tadi Gempur ya. Gempur Indonesia ini yang menyadarkan mereka, yang mengarahkan mereka untuk sadar diri bahwa kebutuhan akan properti ini penting untuk kedepannya ya.
Jadi bukan hanya untuk hura-hura sekarang, hanya untuk dinikmatin sekarang, tapi untuk kedepannya yang harus kita perhatikan. Iya, betul ya, seperti itu. Benar. Ya. Jadi simpelnya gini sih Pak, kalau kita mau sukses, itu harus berada di lingkungan yang sukses juga. Betul. Kalau kita mau sukses, harus berada di circle yang tepat juga. Nah, circle yang tepat ini tergantung daripada target dan impian kita. Yeah. Kalau saya pengen belajar developer properti, maka saya berada di orang-orang yang pernah berbisnis properti harusnya. Setuju saya. Kalau saya di agent properti, ya saya akan berada di lingkungan agent properti. Kecuali agent properti ini mau upgrade skillnya, Pak. Yeah. Nah, di upgrade skill ini mereka harus mengganti lingkungannya. Mereka mau jadi developer, tapi masih di lingkungan agent. Nggak bisa sampai, Pak. nggak jalan-jalan Nah itu jadi masalah. Begitu juga dengan orang yang punya rumah. Ya temannya nggak punya rumah semua, ya pasti nggak punya rumah semua. Betul. Nah di Gempur ini sebenarnya adalah menjawab masalah itu, Pak. Bagaimana di dalam suatu wadah ini mempunyai satu visi, mempunyai satu misi yang sama. Bagaimana dia cepat punya rumah gitu. Betul. Saya setuju sekali itu. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus kumpul dengan orang-orang sukses. Siap. Ya. Nah, dengan satu visi tadi bahwa visi ini adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan rumah, mau nggak mau kita akan ikut. Ya, aura kita akan ikut ke sana. Pasti, ya. Emosi kita akan ikut untuk mendapatkan rumah tersebut. Ya. Oke. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sekarang oleh masyarakat kita sebenarnya Pak itu tidak salah. Oke. Ya tidak salah, ya. Mereka hanya tidak tahu bagaimana ilmunya. Mereka hanya tidak tahu caranya. Hanya mereka tidak tahu strateginya. Nah, sebenarnya kita semua ini, ya teman-teman, mempunyai peluang yang sama untuk sukses. Mempunyai peluang yang sama untuk mempunyai rumah. Betul. Nah, tapi karena keterbatasan itu tadi, makanya mereka tidak ada kepikiran saja takut Pak untuk punya rumah. Karena dia sadar, lagi-lagi income mereka gitu. Itu menjadi masalah gitu. Karena mereka punya terkungkung ya, istilahnya pikiran mereka terkungkung bahwa saya nggak punya duit, saya nggak bisa beli rumah. Akhirnya apa yang terwujud? Ya mereka tidak akan punya rumah juga. Benar. Ya, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Makanya bahasa untuk motivasi bahwa kita harus bermimpi. Ya. Kita melakukan impian setinggi-tingginya. Nah, tapi jangan lupa, jangan hanya menentukan impian aja. Kalau yang biasa kita sebutkan bahwa kita harus menentukan suatu goal. Benar. Ya. Setting dan goal ya. Goal settingnya. Yang penting adalah di goal setting. Kita menentukan goal tapi nggak ada goal setting itu yang susah. Ya, kita nggak terwujud. Tapi dengan adanya goal dan goal setting, ini yang akan membantu kita, mengarahkan kita untuk mencapai goal tadi atau target tadi. Ya, itu yang akan diajarkan atau yang dibimbing di Gempur Indonesia tadi. Jadi sebenarnya Gempur ini kalau ditanya saya kok membuat gerakan ini gimana Pak? Sebenarnya ini dari keresahan saya Pak. Saya pernah mengalami juga susah punya rumah. Gitu. Jadi saya dari mahasiswa itu sudah nyari rumah Pak dulu. Luar biasa. Jadi saya ini merantau. Berarti merantau terus saya tuh kepengen banget punya rumah. Karena keterbatasan saya akhirnya waktu itu saya tidak bisa punya rumah juga gitu. Sebenarnya ada momen waktu itu saya belajar properti di agent properti, disitulah sebenarnya menjawab sedikit demi sedikit bagaimana orang punya rumah. Dan ilmu yang saya bagikan di Gempur ini itu adalah hasil pengalaman dan riset. Saya bilang kalau dalam bahasanya itu metodologi Pak. Jadi ini adalah hasil orang-orang yang sudah berhasil punya rumah, Pak. Jadi bukan teori lagi. Bukan teori lagi ya. Ini sudah istilahnya sudah inti sari-sarinya udah ya. Jadi kalau saya ngasih tagline di sini, Pak, itu tagline-nya itu langsung praktik, langsung punya rumah, Pak. Wow, keren. Iya, jadi itu menjadi tagline kita, tapi itu benar gitu loh. Karena saya sendiri waktu itu juga mengalami bagaimana saya susahnya punya rumah. Saya 24 tahun saya beli rumah cash, Pak. Luar biasa. 24 tahun sudah bisa beli rumah cash. Tidak semua orang itu, mohon maaf,
24 tahun beli rumah cash. Habis kuliah saya 1 tahun kerja saya beli rumah cash. Uangnya uang orang tua atau gimana? Enggak. Oh enggak ya. Kalau uang orang tua enggak usah tunggu 24 tahun ya. Besok enggak usah kuliah beli dikasih ya. Siap. Kalau ada orang tuanya kaya. Iya. Kalau orang tuanya nggak punya duit, mohon maaf. Nah, itu kan betul. Itu generasi sandwich juga nanti. Perkara orang tua itu punya duit atau tidak punya duit, kaya atau tidak kaya, itu urusan kesekian. Yang terpenting, bagaimana caranya kita memiliki rumah itu hasil dari jerih payah kita Benar, sendiri. Pak, saya setuju. Karena mau nggak mau, kalau kita ngomong keluarga, Pak, itu kan pasti ada generasinya, Pak. Betul. Kalau kita lebih kenal namanya generasi sandwich itu, yang menggantungkan apa namanya, beban ya dari atas sampai bawah. Itu belum lagi beban secara finansial, Pak. Rumah juga dalam satu peta ya, mohon maaf. Di sekian banyak keluarga itu bukan generasi sandwich lagi, Pak. Mungkin ada yang di atasnya lagi, Pak. Generasi apa namanya. Nah, itu sebenarnya jadi masalah juga, teman-teman semua. Jadi teman-teman yang mau ikut gerakan kita sebenarnya kita ada di tanggal 26 kita ada acara, Pak. Saya undang 26 Februari ya. Oke. Di mana? 26 Februari kita adakan acara. Saya undang teman-teman yang belum punya rumah ya, kita akan bersama-sama ya, satu visi, satu misi nanti digerakkan masyarakat punya rumah ya. Bagaimana Anda nanti bisa merealisasikan rumah Anda kurang dari 1 tahun. Wow, keren. Oke. Untuk lokasi, untuk waktunya gimana? Untuk lokasi kita di kafe karena kita keterbatasan. Kemarin kita di hotel. Saya sebut merek boleh, di Pop Hotel di Ponorogo. Kemarin itu ternyata kita kena level PKM 3. Jadi akhirnya kita milih di tempat kafe. Ya, tepatnya di Bobber Cafe. Bobber Cafe itu di mana? Di Jemur Sari, Pak. Di Jemur Sari ya. Jemur Tanggal Sari. 26 ya, di Bobber Cafe jam 13.00. 13.00 sampai selesai. Sampai selesai ya. Itu bentuknya kelas ya. Itu nanti seminar, workshop ya. Tapi nanti ada kelas lanjutan bagi yang lulus seleksi. Jadi tidak semuanya bisa masuk di gerakan bagi mereka yang betul-betul minat, yang betul-betul istilahnya mau ya, yang bisa lolos dari seleksi tadi ya. Jadi kita sebulan ada 20 slot, Pak. Jadi walaupun banyak yang daftar juga, kita juga ada 20 slot yang nanti bisa gabung sama kita karena ini kan harus dibimbing. Mindsetnya ini kan harus dibimbing, Pak. Harus dibentuk. Dibentuk ya, sampai kuat dulu. Jangan sampai nyicil 1 kali. Misalnya kalau dia pakai Inos atau KPR ternyata dia blong dan seterusnya. Itu juga akan merusak daripada komunitas kita juga. Jadi supaya jadi satu visi ya, visi dan satu misi ya. Benar, Pak. Makanya ini harus dibentuk. Dibentuk dulu. Karena memang ini gerakan kita ini baru 1 tahun, Pak. Tapi sudah banyak daripada member kita yang sudah menikmati hasilnya. Wah, luar biasa. Saya calon yang pertama. Daftar yang pertama. Di tanggal 26 Februari ya. Di Bobber Cafe. Bobber Cafe Jalan Jemur Sari, Surabaya. Nah, cara daftarnya gimana? Cara daftarnya silakan nanti hubungin di nomor handphone ya, di nomor disebutkan. Ya, disebutkan nanti di sini. Silakan aja langsung hubungi nanti itu. Atau mungkin mau disebutin langsung? 0812 ya 1687 4531. Bisa diulangi, Pak Bung Rafi? 082 1647. Sorry, 08 12 1647 1647 45 31. Ya, Jadi nanti itu langsung hubungi admin saya, teman-teman silakan datang dan ada iuran makannya, Pak. Ya, iuran makannya itu 30.000. Murah. Murah. 30.000 dapat rumah. Dapat ilmu. Benar. Ya. Ilmu yang bukan ilmu, ini bukan ilmu teori loh. Ini adalah ilmu sari, ilmu intinya. Benar. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dibahas gitu ya? Jadi sebenarnya ini gabungan, kombinasi daripada literasi keuangan dengan instrumen bisnis developer, Pak. Di bawah wadah gempur itu. Jadi mungkin saya akan kasih contoh satu. Boleh. Strateginya boleh. Jadi dari ini gimana sih? Jadi para
entrepreneur, para pemirsa di sini kan kepingin tahu juga. Kira-kira gambarannya saya harus gimana sih? Jangan-jangan saya nanti daftar sana, saya harus bawa uang sekian M, harus punya sekian M untuk bisa dapat mewujudkan rumah. Nah, ini kan tidak seperti itu ya. Jadi mungkin sekilas saja. Ya. Jadi untuk lebih detail, karena kalau kita ngomong cerita secara detail, nggak cukup waktu. Ya, karena ada 10 sampai 20 strategi. Nah itu. Nah makanya kalau memang itu nanti sekilas saja ya untuk lebih lanjut pemirsa atau entrepreneur muda supaya lebih tahu daftar di tanggal 26 Februari tadi. Siap. Oke. Jadi gini. Jadi banyak yang tanya nih. Diundang di Gempur itu bukan jualan, teman. Saya pastikan kita nggak jualan properti walaupun saya developer. Nah, sorry, saya putus sedikit. Oke. Saya juga sering itu diundang di prank gitu ya? Ya, di prank. Sedikit di prank, nggak boleh katakan di prank. Diundang seminar ya toh, dapat ini, tapi saya disuruh jualan gitu. Ya. Katanya untuk dapatkan rumah dengan mudah ini, tapi saya disuruh jualan gitu loh. Dengan hasil jualan itu saya bisa memiliki rumah, tapi setelah jual sekian unit, sekian banyaknya baru saya bisa beli rumah itu. Ya, bagus-bagus juga sih, bagus-bagus juga gitu loh. Tapi yang ini kan beda. Ini enggak harus jualan ya. Ini enggak jualan properti. Menarik. Bukan jualan properti, bukan ponzi. Bukan apa namanya, bukan abal-abal. Yang sekarang lagi viral ya. Viral banget itu, banyak yang ditindak itu. Jadi sebenarnya strateginya yang saya akan kasih ilustrasi saja Pak ya. Jadi ilustrasi kepada teman-teman yang menonton video hari ini. Jadi saya akan ilustrasikan seperti ini aja deh. Kalau saya pengen beli rumah ya, tapi duit saya tidak cukup. Bagaimana caranya Pak? Saya punya duit, tapi tidak cukup. Saya yakin tidak semuanya nggak punya duit juga Pak. Betul. Tapi belum cukup saja. Belum cukup. Ya walaupun Bapak atau teman-teman punya uang 1 juta mau beli rumah harga 100 juta, ya tetap aja belum cukup kan gitu ya. Nah, saya yakin semuanya, saya doakan punya rezeki semua. Amin. Jadi, amin. Kalau kita mau beli rumah atau properti ya dalam hal ini, saya anggap ini suatu tanah. Harganya ini misalnya 1 miliar. Saya tanya ke teman-teman, Anda pengen rumah harga 300 juta, tapi harga tempatnya ini 1 miliar gitu loh. Nah, ini kan suatu coupling ya, harganya 1 miliar. Kalau dibeli sama satu orang, itu saya yakin pasti nggak bisa Pak. Betul. Pasti nggak bisa. Terlalu besar. Iya, terlalu besar. Nilai angkanya ya. Angka duitnya butuh besar. Iya, kita ngomong segmen bawah Pak ya. Nanti ini bisa dipakai juga segmen atas juga bisa kok strategi ini. Jadi satu tanah, coupling ya, dan satu coupling ini harganya 1 miliar. Dan potensi untuk jadi rumahnya adalah kalau dipecah-pecah-pecah itu akan menjadi 10 unit rumah Pak. Oh, oke. Berarti 100 jutaan rata-rata. Iya, bisa per coupling 100 jutaan. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya biar kebeli? Ya kita namanya komunitas. Ya pasti kita diajarkan bagaimana gotong royong tersebut. Betul. Nah, di situ juga bukan hanya sekedar gotong royongnya saja, yang bukan crowdfunding ya, mohon maaf ya, crowdfunding nanti saya kena lagi nih. Nah, ini bagaimana kita satu visi tadi Pak, satu misi tadi, bagaimana ini bisa kebeli secara bersamaan Pak. Karena kalau sendiri nggak bisa beli. Pasti nggak bisa kebeli. 2 orang juga nggak bisa beli. Makanya sama-sama dengan komunitas juta. Ini bisa kebeli. Bisa Pak. beli. Pak, bangunnya bagaimana Pak? Itu kan masih belum jadi rumah gitu. Betul. Kan. Ya, kita ada fasilitas. Nanti di situ bagaimana secara konstruksi bisa memanfaatkan yang formal ataupun yang non formal Pak. Jadi di komunitas kita ini banyak. Ada yang bangunannya bisa dicicil juga, ya. Ada yang bisa nanti secara win-win solution juga, bagaimana gitu loh. Bahkan nggak mengeluarkan harga pembangunan sama sekali Pak, bisa Pak. Oh gitu. Iya. Gimana caranya itu? Yang penting punya tanahnya dulu. Nah itu dasarnya. Dasarnya. Oh kita tanah aja belum punya. Ya nggak bisa. Ya nggak usah ngomong soal bangunan. Mau dibangun di mana kan gitu. Nanti kita ada strategi di Gempur itu bagaimana Anda hanya membeli tanah saja dengan kayak keroyokan tadi itu, tapi untuk membangun free. Wah itu luar biasa itu. Bahkan kita ada program rumah gratis Pak. Wow, keren ini. Program rumah gratis ini, tapi slotnya tidak banyak. Jadi nanti yang lulus seleksi saja. Wah ini
Ini yang penting ya, gimana caranya lulus ya. Istilahnya untuk masuk dalam komunitas ini ya, untuk dapatkan rumah. Ya, harus hadir dong. Ya, kalau enggak ya sudah nggak mungkin masuk di dalam komunitas ini. Iya, benar. Jadi teman-teman silakan hadir kalau mau secepat mungkin terrealisasi impian Anda mau punya rumah. Ya, silakan hadir. Tadi nomor sudah disebutkan. Nanti acara tanggal 26 itu jam 1 di Bobber Cafe. Jadi teman-teman di sana akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Yang pertama dari sisi ilmunya, caranya, strateginya. Bagaimana Anda nanti juga ada program rumah gratis, Pak. Dan ini yang menarik, Pak. Dan sudah banyak yang buktikan. Wah, ini yang cukup bagus ini. Karena apa? Bukan hanya seminar, bukan hanya workshop, ya, tapi ada hasil. Ada hasil. Dan kita memang niatnya membantu, Pak. Ya, itu yang penting. Karena segala sesuatu kita harus lihat hasil. Hasil. Ya kan? Kalau sesuatu ini bagus, tapi hasilnya zero, ya sama aja. Ya kan? Yang penting ini ada hasil. Dan hasilnya boleh dikatakan di atas 50% atau di bawah 50%. Apanya? Hasil yang mereka berhasil untuk yang selama ini jalan. Kalau yang terlulus seleksi 100%. Oh, 100% ya. Wah, ini. Ya, ini jadi makanya ini. kita nggak program ini memang sebenarnya kita tidak setiap bulan buka juga, Pak. Bapak lihat deh, teman-teman lihat seminar saya itu ada jeda 1 tahun, malah jedanya 6 bulan, ada yang 1 tahun juga, karena kan kuota kalau penuh ya nggak bisa, karena jadi, kan bukan jual seminar ya Pak, bukan jual seminar. Ini adalah praktisi. Ini karena mewujudkan, membantu para masyarakat yang masih belum punya rumah. Makanya tadi gempur tadi ya, gerakan masyarakat punya rumah. Ya. Nah, itu karena praktisi yang mengajarkan Anda nanti di sini adalah orang-orang yang memang sudah expert, ya, memang sudah ahli di bidang propertinya. Jadi bukan ya abal-abal teori gitu, enggak. Jadi juga teman-teman juga bisa melihat proyek-proyek yang kami sudah kerjakan dan yang sedang kami kerjakan juga saat ini juga masih ada. Jadi kita enggak. Jadi ada buktinya. Iya, ada buktinya ya, Pak. Jadi kita enggak jual ngomongan tok gitu. Siap. Jadi memang benar-benar kita praktisi. Ya. Ini yang penting ya. Jadi istilahnya kita jangan asal ya. Kita sudah dalam kondisi seperti ini ya. Jangan coba-coba, jangan asal-asal, tapi kita harus belajar. Ya, kita harus belajar dan kita harus mau action, mau melakukan, dan harus ada pembimbing. Ya, pembimbingnya harus yang benar-benar expert. Jangan expert yang dibuat-buat, tapi ini adalah benar-benar expert. Ini adalah praktisi, bukan teoritis ini. Ini praktisi dari bidang properti. Ya, yang sudah mewujudkan ya. Benar, Pak. Jadi saya tambahkan kalau di Gempur ini kan sebenarnya strateginya banyak, Pak. Bukan hanya satu. Tadi itu kan salah satunya. Ya. Nah, pasti itu ya. Salah satu. Nah, ini kan strateginya banyak. Nah, nanti ini akan dikembalikan ke pesertanya masing-masing. Ya, pada member yang sudah join di komunitas kita. Mana yang cocok? Karena mereka segmennya beda-beda. Iya. Tidak semuanya bisa melakukan sama. Karena resortnya yang mereka punya juga ada yang nggak punya, ada yang punya gitu. Betul. Jadi sebenarnya di Gempur ini nanti itu dikasih banyak ilmu, dikasih banyak strategi, ya, plus program, ya. Kita ada 2 program, yang tadi rumah gratis itu sama kawin bisnis, ya. Kawin bisnis itu nanti juga itu tidak ada paksaan sebenarnya, cuman strategi-strategi ini nanti akan dikembalikan ke orang-orang yang sudah ikut seminar tersebut. Jadi karena mereka ini dari segmen yang beda-beda, ya, di Gempur ini cukup menarik tadi saya mendengarkan dia. Karena ada beberapa solusi-solusi yang disesuaikan dengan mereka. Karena kalau hanya pokoknya satu cara ini, sedangkan mereka dari segmen yang beda-beda. Jadi ada yang terpenuhi, ada yang enggak nanti. Nah, kasihan yang enggak kan, gitu loh. Kasihan yang tidak terpenuhi, yang tidak pada segmen itu. Nah, makanya dalam hal ini di Gempur ini ada beberapa sistem, beberapa cara, ya kan, sehingga mau segmen apapun
Bisa. Yang mereka lolos dalam seleksi nanti sehingga bisa masuk dalam wadah Gempur Indonesia ini, mereka bisa dibantu. Benar, Pak. Oke. Jadi gerakan masyarakat punya rumah ini sebenarnya kan kita dedikasikan buat memang orang-orang yang belum punya rumah. Ya pasti ya. Pasti. Oke. Itu yang pertama. Karena tujuan utama di Tujuan sana. utamanya di situ. Terus yang kedua, bagaimana orang-orang yang belum punya rumah ini punya penghasilan tapi tidak mampu mengelola keuangannya. Oh. Sebenarnya kadang bingung saya kalau sering menemukan orang itu, kebingungan saya gini, mereka ada yang penghasilan 10 juta sama yang 100 juta. 10 juta ini penghasilan 10 juta, sisa 5 juta Pak sebulan. Orang penghasilan 100 juta habis Pak sebulan. Karena money manajemennya nggak pas. Iya. Lebih kaya mana di situ? Mestinya yang hasil 100 juta lebih kaya. Iya, ya? tapi nggak ada yang yang disimpan dia. Oke. Jadi sebenarnya hakikatnya yang 10 juta itu sebenarnya yang berpotensi punya rumah. Betul, karena mereka bisa pandai dan menyisihkan, bisa menyisihkan. Itu sebenarnya faktor yang sering sekali kita temukan di masyarakat kita. Okay. Nah, sebenarnya juga Gempur ini didedikasikan untuk orang-orang yang memang masyarakat menengah. Awalnya Pak, dulu, tapi karena memang strateginya ini bisa dipakai juga untuk bermain. Misalnya Pak nih, ini ada salah satu strategi yang sering, yang sekarang ini lagi dipakai oleh orang-orang investor sekarang. Gini, mereka memanfaatkan situasi seperti sekarang ini untuk membeli properti yang murah, ya, untuk dijual kembali dalam harga yang lebih tinggi. Artinya mereka pasti profit di situ. Itu dasarnya Pak. Betul. Ilmu itu sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita kombinasikan dengan ilmu yang ada di Gempur ini, kita akan menemukan salah satu strategi yang gimana strategi ini masih dipakai. Saat ini dipakai oleh teman-teman yang punya duit. Oh. Ya. Jadi mereka itu mungkin teman-teman pernah mendengar istilah property cashback. Oke. Property cashback ini adalah bagaimana mereka yang harga miring. Tadi kan yang contoh pertama Pak ya, mereka beli pasti cash money kan. Mereka fresh money kan, dia ngeluarin duitnya sendiri kan. Kantong sendiri. Ada tipe orang yang tidak mengeluarkan uangnya sendiri Pak. Tidak mau mengeluarkan uang sendiri, tapi dapat harga properti yang sama. Setengah harga. Versi yang pertama adalah dia mengeluarkan uangnya sendiri, kantongnya, fresh money, dari rekeningnya. Tipe yang satu ini dapat properti yang harganya sama, tapi tidak mau mengeluarkan uang diri. Iya. Strategi Gempur itu ke sini Pak nanti. Nah, orang yang tidak mau mengeluarkan uangnya sendiri ini, artinya mereka mau memanfaatkan orang ketiga. Orang ketiga di sini paling gampang nyebutnya perbankan ya. Perbankan inilah yang nanti yang akan membantu menjalankan misinya dia, itu. menjalankan strateginya dia. Oke. Tapi yang jelas orang ini harus bankable dulu Pak. Misalnya harganya 2 miliar. Orang butuh duit dijual 1 miliar. Tapi saya nggak mau ngeluarin duit Pak. Tapi secara kemampuan finansial saya sebetulnya. Iya. Ngapain saya harus ngeluarin duit saya? Kalau saya bisa memanfaatkan orang ketiga. Akhirnya apa? Dipakailah perbankan untuk mengeksekusi rumah tersebut. Atau mengeksekusi properti tersebut. Ini berlaku untuk ruko, tanah dan seterusnya. Tanah. Ruko atau bangunan ya, landed ya. Nah, setelah itu ketika dia memanfaatkan instrumen perbankan untuk menjalankan strateginya, maka kebelilah rumah itu. Harganya 2 miliar, keluar misalnya 90% karena plafonnya dia bagus. Dari sisi kreditnya, orangnya mampu. Berarti yang keluar adalah 90% dari 2 miliarnya, Pak. 1,8 miliar. Padahal harga rumah 1 miliar. Nah, 800 juta inilah yang dipakai untuk berbisnis lagi, Pak. Untuk memutar proyek-proyek yang lain. Atau membuka franchise. Kalau nggak mau repot, ya beli aja franchise yang sudah eksis. 800 juta udah bisa beli Indomaret, Pak. Tapi ngapain? Untuk cicil rumahnya ini. Masuk ke Gempur lagi. Masuk Gempur lagi, tambah cuan lagi. Di beranak-pinakkan. Nah, karena kan sudah pasti. Sudah pasti. Maksudnya ilmu ini
sudah pasti menghasilkan. Pasti. Kenapa kok saya harus cari yang istilahnya harus mencoba lagi? Itu ternak properti larinya nanti. Nah, bisa dipakai untuk ternak properti. Nah, tadi itu kalau dia ini kan tidak sama, dia tidak mengeluarkan uang lagi, Pak. Ini saya lanjutkan tadi yang apa, yang dia beli Indomaret atau franchise itu misalnya 800. Sekarang franchise berapa Indomaret ya? Sekitar segitulah. Kurang lebih ya. Nah, dia untuk membayar rumah tersebut. Artinya, kalau kita lihat kacamata bisnis, itu sebenarnya dia beli properti itu gratis. Ya. Dengan perputaran itu ya? Iya. Dia beli properti itu gratis. Iya. Karena sudah ada yang nyicilkan. Iya. Pakai uangnya sendiri gitu. Iya, nah, ya itu segelumit strategi sebenarnya ya. Nanti teman-teman bisa dapat di Gempur Indonesia itu. Bisa dipakai menengah ke atas, sampai ke atas. Mau level, semua level ya. Bisa dipakai. Mau level jadi dia kepengen memiliki sendiri, ya level bawah, menengah, ya toh. Dia mau memiliki rumah itu sendiri karena dia belum punya rumah, atau mereka sebagai benar-benar murni investor. Investor bisa juga, juga untuk dikembangkan ya. Yang saya punya duit, saya investor, yang selama ini nggak tahu ilmunya, ya toh. Nah di sini, ini diajarin nanti semuanya di situ. Ya ini nanti banyak lagi kok Pak. Oke. Banyak lagi. Ada lagi, Bung Raffi yang mau disampaikan ini sebelum kita ini mau tutup. Ini kalau ngomongin rumah saya semangat ini. Karena jadi mungkin saya sedikit akan menjelaskan di hari pertama nanti, karena ini setelah review nanti kan ada kelas pendalaman selama 2 hari. Itu hari pertama yang dibahas adalah bagaimana mengungkap problem dasar susah membeli rumah. Terus yang kedua, strategi mengatur cash flow keuangan untuk pembelian rumahnya mereka. Strategi membeli rumah dengan harga miring tadi juga akan dibahas nanti. Ya. Terus strategi beli rumah tanpa DP ya 0% ya. Terus bagaimana strategi mengajukan KPR ya ke perbankan yang approval-nya saya pastikan 99% pasti diterima. Terus bagaimana nanti strategi cerdas memilih instrumen investasi yang tepat untuk mensupport Anda membeli rumah. Terus yang terakhir, strategi bagaimana menggabungkan bisnis Anda yang sekarang maupun yang belum punya bisnis dengan properti. Terus di hari kedua, Anda akan belajar bagaimana cara cerdas men-setting target membeli rumah kurang dari 1 tahun ya. Terus yang kedua, strategi cerdas bagaimana mengelola cash flow keuangan bisnis Anda yang mendukung nanti untuk pembelian properti Anda. Terus strategi membeli rumah tanpa kredit perbankan. Wah, nah, bisa. Terus yang ini menjadi masalah paling banyak, kami juga akan mengungkap bagaimana strategi membeli rumah walaupun gaji Anda UMR atau UMK. Bisa. Oke. Terus yang terakhir, strategi bagaimana beternak properti dengan modal minim. Nah, Anda bisa punya properti 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi developer lama-lama ya. Bisa. Jadi sangat menarik. Silakan teman-teman kalau mau join di komunitas kita, silakan, masih terbuka sampai tanggal 26 Februari. Ya. Silakan datang, ada iuran makannya 30.000 nanti. 30.000 murah. Iya, buat teman-teman, Pak. Ini kan kayak ngundang untuk ini sebenarnya. Kebersamaan aja. Untuk kebersamaan aja. Jam 1 ya di Jam Hotel 1, Bomber ya? Di Cafe Bomber. Di Cafe Bomber ya. Jemur Sari. Itu Jemur Sari berapa ya? Hafal. Enggak sih. Oke. Nanti bisa di ini ya. Ya, itu terkenal. Tinggal di searching di Google. Oke. Cukup menarik dan cukup padat ya. Itu 2 hari ya. 2 hari. Wah, cukup padat itu. Cukup padat, dan istilahnya saya tadi mendengarkan materi-materi yang akan dibahas itu inti-intinya. Sepengetahuan saya di properti ini, itu inti-intinya itu. Jadi kalau saya sudah bisa membayangkan ya, saya gabung di sana, saya mengikuti dengan benar dan melaksanakan yang terpenting. Ya. Apa petunjuk dari Gempur ini, arahan dari Gempur ini, saya sudah bisa membayangkan. Saya akan menjadi yang bagaimana. Saya pasti sukses nanti di sana. Karena saya melihat dan saya dengarkan bahwa materi-materi itu cukup padat dan cukup menjawab masalah betul juga ya. Karena di sana masalah ini
terbahas masalah ini, yang saya punya bayangan dan saya punya keluhan dari orang-orang yang selama ini atau sementara ini yang sudah ya, konsultasi dengan saya terjawab di sana semua. Siap. Ya, oke. Nah, para entrepreneur muda, para pemirsa, ya, jangan lupa gabung di seminar Gempur Indonesia tanggal 26 Februari 2022 jam 13.00 WIB ya pastinya ya di Cafe Bober Surabaya, Jemur Sari Surabaya. Ya. Ya. Jangan melewatkan ya. Siap. Yang penting orang punya harapan, punya impian, punya keinginan itu wajar. Ya. Tapi tanpa action, tanpa ngambil kesempatan, mereka tidak akan sukses. Mereka yang mau action, mau ngambil kesempatan, mereka adalah orang-orang yang sukses. Ya. Oke, salam properti dan salam sukses selalu.